Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marcelino Rianto Pakondo dari kelas PT01. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori teknik pendingin kulkas dan AC. Nah, secara garis besar komponen pendingin kulkas ada dua. Yang pertama yaitu komponen pemipaan atau mekanik. Kemudian yang kedua adalah komponen kelistrikan. Nah, yang pertama diagram pemipaan atau mekanik. Nah, di sini ada gambar komponen kulkas, teman-teman bisa lihat, di mana terdiri dari kompresor, filter, pipa kapiler, kondensor, dan evaporator. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari komponen pertama yaitu kompresor, di mana kompresor memiliki fungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Kemudian komponen yang kedua yaitu kondensor, di mana kondensor memiliki fungsi sebagai tempat pembuangan panas dan melepas panas yang disebut dengan kalor. Nah, di sini gambar pipa berwarna merah ini merupakan komponen kondensor. Kemudian komponen yang ketiga yaitu filter atau dryer, di mana filter ini memiliki fungsi sebagai penyaring kotoran atau uap air. Kemudian komponen yang berikutnya adalah pipa kapiler yang memiliki fungsi sebagai penurun tekanan dan mengubah bentuk freon dari uap ke cair. Kemudian komponen berikutnya yaitu evaporator, di mana evaporator memiliki fungsi sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Nah, di atas ini merupakan bentuk atau gambar dari evaporator. Nah, kemudian yang kedua yaitu diagram kelistrikan. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen dari diagram kelistrikan. Komponen yang pertama yaitu steker atau biasa disebut dengan colokan, di mana berfungsi sebagai penghubung ke listrik. Kemudian yang kedua adalah termostat yang berfungsi sebagai sensor atau pengatur suhu, di mana termostat ini juga dapat berfungsi sebagai saklar dengan prinsip kerja dengan suhu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu overload yang berfungsi sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Nah, kemudian berikutnya yaitu kompresor, di mana berfungsi sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap atau mendorongnya. Kemudian PTC atau kapasitor, di mana kapasitor berfungsi sebagai pembantu start awal ketika kompresor mau memutar. Nah, dengan kata lain, kompresor dapat berputar dengan baik ketika dibantu oleh kapasitor sebagai starternya atau PTC. Nah, kemudian yaitu saklar pintu atau yang disebut juga dengan door switch yang berfungsi sebagai saklar lampu. Kemudian berikutnya adalah lampu yang berfungsi sebagai penerangan kulkas. Kemudian saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin pendingin. Tetapi sebelum kita membahas prinsip kerja mesin pendingin, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui komponen-komponen pemipaan atau mekanik dan komponen kelistrikannya. Nah, untuk prinsip kerja mesin pendingin, pada bagian kelistrikannya, pertama-tama ketika steker dihubungkan pada sumber listrik, maka arus listrik akan mengalir menuju kawat pengantar. Dan selanjutnya terdapat titik percabangan, di mana percabangan yang pertama akan menuju ke door switch dan langsung ke lampu sebagai bebannya. Di mana untuk prinsip kerjanya yaitu ketika pintu kulkas dibuka, maka door switch yang berfungsi sebagai saklar akan terhubung sehingga lampu akan menyala. Nah, kemudian untuk percabangan yang kedua yaitu menuju ke termostat. Termostat akan terus terhubung jika suhu kulkas masih belum terlalu dingin. Kemudian dari termostat akan menuju overload, di mana overload ini merupakan alat proteksi yang akan terputus apabila terjadi beban lebih. Nah, kemudian dari overload selanjutnya menuju ke motor kompresor sebagai bebannya. Pada kompresor terdapat dua gulungan. Yang pertama adalah gulungan starter yang berupa PTC dan kapasitor yang akan membantu memutar awal motor pada saat motor akan berputar. Kemudian gulungan kedua adalah gulungan running yang akan bekerja selama kulkas menyala. Dari gulungan running kemudian
menuju ke sumber listrik lagi. Nah, proses ini terjadi terus-menerus. Kemudian pada bagian pemipaan atau mekaniknya, pertama-tama kompresor akan mendorong freon ke kondensor. Setelah itu masuk ke dalam filter menuju ke pipa kapiler dan langsung masuk ke evaporator. Dan kemudian freon diisap kembali menuju kompresor dan didorong lagi ke kondensor. Proses ini terjadi terus-menerus, dan proses ini merupakan siklus pendingin di dalam mesin pendingin. Proses ini akan terus berproses sehingga suhu ruangan pada kulkas perlahan-lahan mendingin. Kemudian ketika termostat mendeteksi suhu kulkas telah dingin sesuai dengan settingan termostat, maka termostat akan memutuskan aliran listrik sehingga suhu pada kulkas akan menjadi lebih hangat. Kemudian pada suhu tertentu sesuai settingan termostat, saat termostat mendeteksi suhu mulai hangat, maka termostat akan kembali menghubungkan aliran listrik dan suhu kulkas akan mulai mendingin kembali. Kesimpulan dari prinsip kerja mesin pendingin adalah menyerap dan membuang panas. Nah, kemudian saya akan menjelaskan analisis kerusakan komponen mekanik. Mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor. Bila tidak dingin, maka terjadi kebocoran yang menyebabkan freon akan keluar. Yang mengalir di sistem adalah angin sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Kebocoran ini biasa terjadi di evaporator. Kemudian kerusakan yang kedua yaitu akibat buntu yang menyebabkan freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Biasanya buntu ini terjadi di filter atau di pipa kapiler. Kemudian kerusakan yang ketiga yaitu penyebab kompresor macet yang menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan analisis kerusakan komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan yaitu menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Nah, adapun komponen-komponen yang sering rusak, yang pertama yaitu termostat. Bila terjadi kerusakan pada termostat, maka termostat akan terputus sehingga aliran listrik yang mengalir ke kompresor tidak ada, yang menyebabkan kompresor juga tidak dapat berfungsi. Kemudian yang kedua yaitu overload. Jika overload rusak, maka listrik juga akan terputus dan juga menyebabkan kompresor tidak dapat hidup. Nah, kemudian kerusakan yang ketiga yaitu PTC atau kapasitor. Nah, jika PTC dan kapasitor ini rusak, maka kompresor tidak dapat berputar dengan baik, yang menyebabkan aliran freon tidak dapat bersirkulasi dengan baik juga. Kemudian kerusakan yang berikutnya yaitu kompresor. Nah, kerusakan yang sering dialami oleh kompresor yaitu terbakar. Kemudian kerusakan yang berikutnya itu akibat kabel putus. Nah, jika kabel ini putus, maka aliran listrik tidak dapat disalurkan sehingga menyebabkan komponen kelistrikan juga tidak dapat berfungsi. Ya, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai mesin pendingin. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.